Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Zat yang maha baik, Zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya ilah yang hak, yang berhak untuk disembah dan diibadahi, dan tidak ada yang berhak untuk disembah dan diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Tauhid, yang merupakan hak yang paling agung yang harus ditunaikan oleh seorang hamba terhadap Rabbnya, terhadap Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dengan ini, ikhwatal iman, jika kita sebagaimana nasihat para salafun salih terdahulu, jika kita memiliki banyak permasalahan dengan banyak orang, jika kita memiliki banyak PR dalam kehidupan ini dan kita tidak tahu dari mana kita memulai untuk memperbaiki hal itu semuanya, maka cara yang terbaik agar kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala segala urusan kita adalah perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki segala urusan kita yang lainnya. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita masuk di bab 6, tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Kaitan bab ini dengan bab yang sebelumnya tentang dakwah kepada syahadat la ilaha illallah sangat nyata. Karena bab berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah dengan bab ini yang menjelaskan tentang tauhid, tentang tafsir tauhid, tentang makna dari tauhid, bahwa seseorang yang mengajak kepada sesuatu, seseorang yang menuntut orang lain untuk melakukan sesuatu, maka dia harus menjelaskan apa maksud dari dakwahnya. Menjelaskan dengan sempurna, dengan baik. Tidak cukup dengan ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, ya. Kemudian masuklah Islam. Tapi kemudian tidak menjelaskan apa maksud dari la ilaha illallah itu. Ya, tidak menjelaskan apa makna Islam, apa inti dari dakwah Islam ini. Maka harus menjelaskan kepada mereka tentang apa itu syahadat la ilaha illallah, apa itu Islam, apa yang membatalkan keislaman, apa yang membatalkan kalimat la ilaha illallah, apa itu jenis-jenis yang menyebabkan dosa-dosa, menyebabkan seseorang murtad, keluar dari Islam, macam-macam kesyirikan, sehingga dakwah itu memberikan buah, memberikan hasil, dan manusia mengambil istifadah, mengambil manfaat dari dakwah yang diajaknya. Ya, tidak cukup dengan mengajak secara global saja, namun tidak mengajarkan secara detail. Ingat, sebagian dakwah, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, mereka mengajak kepada Islam, tapi tidak menjelaskan apa itu Islam yang benar. Sehingga yang penting orang syahadat, banyak syahadat. Ya, ketika banyak mengucapkan kalimat syahadat dengan masuk Islam, tapi tidak menjelaskan tentang hakikat keislaman, tentang la ilaha illallah, bahwa la ilaha illallah konsekuensinya tinggalkan semua sesembahan yang disembah selain Allah, maka kita dapati banyak di antara umat Islam ini, Islamnya dibilang Islam KTP atau Islam abangan. Ya, sesembahannya bukan Allah saja, tapi sesembahannya juga Muslim tapi pakai jimat, Muslim tapi suka datang ke kuburan-kuburan keramat, Muslim tapi juga nyiapin sajen, ya, dan yang lain dan yang semisalnya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, banyak kegiatan dakwah yang saat ini dilakukan oleh banyak organisasi-organisasi dakwah, jamaah-jamaah dakwah,
Mereka tidak paham akan makna la ilaha illallah dan hakikat la ilaha illallah. Tidak paham makna Islam. Ya, dan mereka hanya menjelaskan dengan sesuatu yang sifatnya global. Tidak menjelaskan tentang pembatal-pembatal keislaman, pembatal dua kalimat syahadat. Mereka mengira dan mengatakan bahwa kalau berdakwah itu haruslah dengan sesuatu yang merangkul, bukan memukul, mengajak, bukan mengejek, dengan bahasa-bahasa seperti itu, ya. Dan kemudian mengatakan dakwah itu harus menyatukan, bukan memecah belah. Ikhwatal iman, menyatukan dalam hal apa? Ya, ketika bersatu, tapi di dalam perbuatan kekufuran dan kesyirikan, apa makna persatuan yang seperti itu? Bersatu tetapi di dalam kebodohan, bersatu tapi tidak di atas kebenaran. Apa makna persatuan yang seperti ini? Maka kita harus menjelaskan sebagaimana di bab sebelumnya kita telah diajarkan dalam surat Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Basirah ini adalah ilmu yang kita harus mengajak dengan berdasarkan ilmu yang kita jelaskan kepada umat manusia. Juga sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau berpesan kepada Ali bin Abu Thalib di medan jihad untuk diberikan panji perang. Nabi SAW bersabda kepada beliau, "Ud'uhum ilal Islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi." Ajaklah mereka kepada Islam. Ajarkan kepada mereka hak Allah yang harus mereka tunaikan. Ya, kemudian inilah yang Nabi SAW sampaikan kepada Ali bin Abu Thalib. Tidak cukup dengan mengatakan ud'uhum ilal Islam, ajak mereka kepada Islam saja, ya. Tapi Nabi SAW menegaskan wa akhbirhum bima yajibu alaihim, sampaikan kepada mereka, ya, apa yang wajib mereka tunaikan dari hak Allah Subhanahu wa taala. Bahwa seorang muslim ini sebelum kita menuntut ini dan itu, ya, ingat di dalam surat Al-Fatihah kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah lebih didahulukan ketimbang memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah fa akhbirhum anna Allah fa idza hum 'arafu dzalika fa akhbirhum anna Allah iftarada 'alaihim 5 salawatin, dan seterusnya. Bahwa engkau mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab dan hendaklah misi dakwahmu pertama kali mengajak mereka syahadat la ilaha illallah, dan ajarkan kepada mereka kewajiban sholat 5 waktu. Sampai akhir hadis. Ya, Nabi SAW menyebutkan ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah. Ajak mereka untuk bersyahadat la ilaha illallah. Dan ini tidak cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi tidak menjelaskan tentang konsekuensi dari 2 kalimat yang mulia ini, yang merupakan inti dari maksud mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, dan apa yang menjadi konsekuensi amal dari mengucapkan 2 kalimat ini. Maka di bab ke-6 penulis mengajarkan, menjelaskan kepada kita, ya, setelah menyampaikan tentang mengajak kepada kalimat la ilaha illallah. Nah, di saat ini perlunya kita menjelaskan apa makna la ilaha illallah. Harus diuraikan, harus dijelaskan, sehingga dakwah ini berdasarkan ilmu. Ya, kalau kita tidak mengetahui ini, maka sebaiknya kita belajar dahulu, ya, sebelum kita mengajak orang kepada ini dan itu, namun kita tidak memahami pada hakikat apa yang kita ajarkan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di bab ini penulis menyebutkan tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Artinya tauhid dan syahadat la ilaha illallah ini sama. Ya. Apa maksud tauhid? Syahadat la ilaha illallah. Apa konsekuensi dan isi dari syahadat la ilaha illallah? Adalah tauhid. Ya, ini adalah satu kesatuan yang sama. Oleh karena itulah penulis menyebutkan dalam judul bab ini tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Di dalam bab ini penulis menyebutkan kepada kita 4 ayat Al-Quran dan 1 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama, firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 57. Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Orang-orang yang mereka seru itu
Mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Surat Al-Isra ayat 57. Ini penting sekali kita memahami ayat ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sempurnanya ayat ini adalah Allah berfirman, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah inna adzaba rabbika kana mahdhura. Para ulama ahli tafsir ketika menafsirkan ayat ini semuanya mereka mengatakan bahwa ayat ini turun terhadap sekelompok orang atau orang-orang yang mereka beribadah kepada Isa al-Masih, putra Maryam, yang menyembah kepada Bunda Maria, yang beribadah kepada Uzair, Nabi Allah Uzair alaihissalam. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada orang-orang yang beribadah kepada orang-orang saleh tersebut. Ya, kalian meminta kepada hamba-hamba Allah yang mereka ini, yang kalian seru, yang kalian minta, orang-orang itu Isa putra Maryam atau Yesus, Bunda Maria, Uzair, atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, atau Syekh siapa, wali siapa, semua itu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini orang-orang miskin, orang-orang fakir. Mereka semuanya berdoa meminta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka sendiri mendekatkan diri kepadaku dengan menjalankan ketaatan, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika yang kamu minta, orang-orang itu adalah orang-orang yang kamu minta selain Allah, sedangkan mereka sendiri memohon beribadah, mendekatkan diri kepadaku, mereka hamba-hambaku. Hamba Allah tidak layak untuk disembah. Hamba Allah tidak layak untuk diibadahi. Ya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Karena segala sesuatu yang di langit dan bumi adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 93, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda." Segala sesuatu yang di langit dan di bumi semuanya datang menghadap Allah sebagai hamba. Semuanya hamba. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 172, "La yastankifal masihu an yakuna 'abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun." Nabi Isa putra Maryam tidak pernah merasa berat untuk menjadi hamba Allah. Demikian pula para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan secara spesifik tentang Nabi Isa karena sebagian manusia menyembah Nabi Isa alaihissalam. Ya, dan ini sebagai contoh bagi kita semuanya bahwa beribadah kepada orang soleh, sesoleh Nabi sekalipun haram hukumnya, dan syirik, membatalkan syahadat la ilaha illallah. Jangankan menyembah manusia selevel Nabi Isa, menyembah malaikat al-muqarrabun, malaikat yang dekat dengan Allah pun sama. Semuanya makhluk, semua penghuni langit dan bumi, semuanya hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak layak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat sebelumnya, ya, surat Al-Isra ayat 56, silakan baca mushafnya, silakan baca Al-Qur'annya, surat Al-Isra 57. Coba lihat ayat 56-nya. Allah berfirman, "Qul id'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-dhurri 'ankum wala tahwila." Katakanlah, ud'ul ladzina za'amtum min dunihi. Panggillah semua orang-orang yang kalian anggap sebagai sesembahan yang kalian sembah selain Allah. Fala yamlikuna kashfa ad-dhurri 'ankum wala tahwila. Mereka tidak sanggup menyingkap musibah yang menimpa diri kalian atau diri mereka, dan mereka tidak pula bisa memindahkannya. Ini Allah menunjukkan betapa lemahnya sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bahwa mereka yang kalian sembah ini adalah makhluk-makhluk yang lemah, tidak memiliki apapun dan tidak sanggup apapun. Allah menyampaikan semua yang kalian minta selain Allah, yang kalian anggap sebagai orang hebat, sebagai orang yang bisa mengabulkan doa, wali dan yang lain sebagainya, ya, yang kalian anggap bisa memberikan manfaat atau madarat selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, fala yamlikuna kashfa ad-dhurri 'ankum wala tahwila. Mereka tidak sanggup menyingkap musibah yang menimpa kalian dan tidak pula bisa memindahkannya. Ya, jika kalian ditimpa musibah, sakit, ya, atau apapun yang menimpa kalian, siapapun selain Allah, apakah itu malaikat atau nabi atau orang-orang saleh, mereka semuanya tidak bisa menyingkap musibah ini dari kita. Ya, jika Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan musibah kepada seseorang, tidak ada seseorang pun yang tidak satu pun makhluknya di langit dan di bumi bisa menyingkap musibah ini dari orang tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang bisa menyingkap musibah itu. Dalam surat Az-Zumar ayat 38 Allah berfirman,
Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidhurrin hal hunna kashifatu dhurrihi. Sampaikan, ya, perhatikan surat Az-Zumar ayat 38 ini. Apakah yang kalian seru selain Allah? Siapapun mereka yang kalian minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. In aradani Allahu bidhurrin hal hunna kashifatu dhurrihi. Jika Allah ingin menimpakan musibah kepadaku, siapa di antara sesembahan selain Allah yang bisa menyelamatkan saya dari apa yang Allah tetapkan untukku? Nah, ini saudaraku fillah, seringkali anak ditanya, Ustaz, bagaimana memberi nasihat kepada orang tua yang masih berbuat syirik? Bagaimana yang masih melakukan ini dan itu? Tanya kepada mereka yang masih pakai jimat, yang masih pakai benda-benda keramat, ini dan itu. Jika Allah menghendaki musibah malapetaka terhadap saya, terhadap Anda, ya, terhadap diri kita ini misalnya, Allah menghendaki hal itu. Kehendak siapa yang terjadi? Kehendak benda-benda itu atau kehendak Allah Subhanahu wa taala? Ya, tanya dengan sederhana seperti ini. Ya, ketika Anda menaruh raja-raja ini, jimat-jimat itu, foto-foto Habib misalnya. Ya, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah kepada seseorang, apa mereka bisa menolak ketetapan Allah? Gambar-gambar makhluk ini, ya, benda-benda keramat tertentu, tidak ada yang bisa. Buktinya benda-benda keramat itu sampai sekarang tersimpan di museum dan pemiliknya sudah silih berganti, pindah dari muka bumi ke akhirat. Ya, mereka semuanya mati. Mereka semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, menyingkap masalah saja tidak bisa, wala tahwila, dan juga memindahkannya pun tidak bisa. Ya, jika seorang ditimpa penyakit di satu anggota tubuhnya, tidak ada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa memindahkan penyakit ini. Dari kepala pindah ke tangan misalnya. Dari tangan pindah ke kaki misalnya. Tidak akan ada yang bisa. Atau memindahkan dari makhluk tertentu ke makhluk tertentu. Yang dilakukan oleh sebagian tukang-tukang sihir. Dengan katanya bisa memindahkan penyakit. Ya, dari wujud, dari sosok tubuh kita. Kemudian dipindahkan ke binatang misalnya, kemudian kambing itu atau ayam itu dibunuh dan dalam kondisi penyakitnya pindah ke sana, atau dipindah ke telur dan lain sebagainya. Ini adalah permainan sihir. Penyakit itu tidak pindah dari diri orang tersebut, ikhwatal iman. Hanya setan yang dipakai oleh tukang-tukang sihir itu mematikan rasa sakit itu dari tubuh kita. Tapi pada hakikatnya sakitnya tetap ada. Buktinya bagaimana? Buktinya ketika orang itu diruqyah, dan pergi semua jin dan syaitan dari tubuh orang tersebut, sakitnya muncul lagi. Ya, karena jin syaitan itu hanya mematikan rasa sakitnya, bukan menyebabkan sakit itu pindah atau hilang. Tidak, itu hanya permainan dari para syaitan-syaitan yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Tidak dukun, tidak dokter, tidak rumah sakit, semuanya tidak sanggup untuk melakukan itu. Ini tantangan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang memiliki gacuan, andalan yang mereka andalkan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Panggil mereka sampai kiamat, panggil mereka. Siapa di antara mereka yang sanggup menyingkap musibah jika Allah menghendaki musibah bagi dirimu? Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki suatu musibah, siapa yang bisa menyingkapnya? Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, ya, di ayat yang ke-56 Allah menjelaskan seperti itu. Maka di ayat yang ke-57-nya ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa yang kalian minta selain Allah hamba-hamba Allah, sama seperti yang lainnya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka sendiri karena statusnya sebagai hamba, mereka beribadah kepada Allah, mengharapkan rahmatnya, takut akan azabnya, yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Mereka mengharap untuk semakin dekat kepada Tuhan mereka, mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berlomba-lomba siapa di antara mereka orang yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengharapkan rahmatnya, takut akan azabnya. Para malaikat, Nabi Isa putra Maryam beserta ibunya Maryam, Uzair, semua orang-orang saleh, semua para wali, mereka semuanya sama. Mereka sedang berlomba-lomba ketika mereka hidup untuk siapa di antara mereka yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam ayat ini, yabtaguna ila rabbihimul wasilah.
Mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Ya, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka mencari jalan, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud wasilah di sini? Wasilah di sini adalah sebab yang mengantarkan kepada tujuan. Ya. Dan sebab yang mengantarkan kepada tujuan itu disebut wasilah. Apa makna wasilah? Maknanya adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan. Ya, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna wasilah. Para malaikat alaihimussalam, Nabiullah Isa alaihissalam, Nabiullah Uzair alaihissalam, para aulia dan orang-orang saleh, semuanya bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk apa? Ayyuhum aqrab. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka berlomba-lomba untuk mencari posisi terdekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka mengharapkan rahmat Allah, mereka takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa semua orang-orang hebat, orang-orang saleh yang disuruh selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan para malaikat sekalipun, mereka ini hamba-hamba Allah, fakir. Mereka butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengharapkan rahmatnya, mereka takut akan azabnya. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, mereka tidak sanggup memberikan manfaat untuk diri mereka sendiri. Tidak bisa menolak musibah jika Allah tetapkan musibah bagi diri mereka sendiri. Ya, maka bagaimana mereka akan menyingkap musibah dari orang lain? Lihat berapa banyak orang mengkeramatkan ini dan itu, namun kenyataannya yang mereka keramatkan ini tidak sanggup apapun. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wasilah dalam ayat ini maksudnya adalah ketaatan, ibadah. Bukan seperti yang dianggap oleh sebagian orang, bahwa wasilah itu adalah sarana individu, orang yang menyampaikan hajat keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan keyakinan seperti ini adalah keyakinannya orang-orang musyrik dahulu dan kini. Ya, mereka mengira maksud sarana di sini adalah person, orang tertentu yang mendengar hajat dan keinginan kita kemudian disampaikan kepada yang lain, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mereka memberikan perumpamaan seperti ketika kita ingin menemui pejabat, ya, apapun posisi dan sang pejabat ini, jika Anda ingin ketemu dengan presiden misalnya, dengan Pak Gubernur misalnya, Anda tidak bisa langsung tiba-tiba saja datang kepada yang bersangkutan. Anda butuh perantara, ya, butuh wasilah untuk bisa dekat kepada perantara tersebut. Mereka mengatakan seperti ini. Saudaraku, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Mereka tanpa sadar telah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan sebagian pejabat atau pemimpin yang kurang care dan kurang peduli dengan rakyatnya. Ya. Sedangkan jika kita boleh jujur, apakah boleh? Ya, apakah boleh seseorang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan pemimpin yang paling adil sekalipun? Menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, atau menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apakah boleh? Tidak boleh. Ya, menyerupakan Allah dengan makhluk manusia yang paling adil, presiden atau pemimpin yang paling adil sekalipun haram hukumnya. Apalagi menyerupakan Allah dengan pemimpin yang tidak mau tahu urusan bawahannya atau rakyatnya, kecuali ada yang mau memberitahu kepadanya. Ini yang mereka anggap tentang Allah. Kalau kamu ingin menghadap Allah langsung, nggak bakal sampai, kata mereka. Harus pakai wasilah, person tertentu, orang tertentu, yang dia ini dekat dengan Allah. Sampaikan hajatnya kepada orang itu, dan orang ini yang nanti akan menyampaikan kepada Allah. Kita tanya, ya akhi, ya ukhti. Pertanyaannya sederhana. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak tahu dengan hajat keinginan kita, sehingga kita harus memberitahu melalui orang lain? Ya, apakah seperti itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 18, dan saya sarankan ayat ini dihafal untuk mengajarkan kepada kerabat dan saudara kita yang masih terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan syirik. Perhatikan surat Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah. Mereka beribadah kepada selain Allah
yang tidak bisa memberi madarat dan manfaat sedikit pun kepada mereka. Dan mereka mengklaim, wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Yang kami sembah ini, yang kami minta itu adalah orang-orang yang bakal memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Sampaikan kepada mereka, apa kalian bisa memberitahu Allah subhanahu wa ta'ala apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak tahu sesuatu di langit maupun di bumi? Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari kesyirikan yang mereka perbuat. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat ini bahwa misi dan yang dijalani oleh orang-orang musyrikin terdahulu serupa dengan orang musyrikin yang mereka lakukan di masa ini, yaitu mereka beribadah meminta kepada selain Allah yang mereka anggap bahwa yang mereka sembah selain Allah itu bisa memberi syafaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang serupa dengan ini yaitu surat Az-Zumar ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar." Sesungguhnya dan orang-orang yang menjadikan penolong-penolong dan pelindung-pelindung selain Allah, mereka berkata, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak menyembah mereka. Kami hanya menjadikan mereka sebagai sarana untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghakimi terhadap mereka apa yang mereka perselisihkan, dan sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang pendusta dan lagi kafir. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, mereka beranggapan menjadikan sarana dengan sarana orang-orang tertentu para wali ini, mereka anggap dengan itu mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau memberi syafaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menyembahnya selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka palingkan ibadah yang semestinya kepada Allah. Mereka beribadah kepada makhluk-makhluk tersebut yang mereka anggap sebagai sarana untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan berdasarkan ayat-ayat yang kita baca ini, surat Yunus ayat 18, surat Az-Zumar ayat 3 menunjukkan kepada kita bahwa itulah syirik orang-orang terdahulu. Syirik orang-orang zaman kini yang mereka ini menjadikan sarana memberi syafaat dengan menggunakan orang-orang mati, orang-orang yang tidak ada antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka palingkan ibadah kepada orang-orang tersebut, mendekatkan diri kepada mereka, dan syaitan telah membuat bagus perbuatan mereka ini dengan menganggap hal itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan pada hakikatnya saudaraku-saudariku fillah rahimani wa rahimakumullah, wasilah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah adalah at-ta'ah wal ibadah, ketaatan dan ibadah. Itulah wasilah dalam Al-Quran dan Sunnah. Bukan menjadikan orang-orang tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha dekat, Allah mengabulkan doa-doa kita, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, tidak perlu kita di dalam menyampaikan hajat keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan perantara ini dan itu. Ya, sampaikan langsung hajat keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salatlah karena Allah Subhanahu wa taala, sembahlah hewan kurban hanya karena Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja tanpa pakai perantara. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani." Jika bertanya kepadamu hambaku tentang aku, maka katakanlah aku adalah dekat. Allah dekat. Aku mengabulkan doa orang yang meminta tatkala dia meminta kepadaku. Maka saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada penghalang antara kita dengan Allah. Tidak ada satu pun yang menghalangi jarak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha dekat. Allah Subhanahu wa taala pintunya tidak pernah tertutup siang dan malam. Apapun hajat yang kita hadapkan, yang kita harapkan, ya, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Allah Maha dekat. Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan semua permintaan hambanya di langit, yang ada di langit maupun yang di bumi. Ikhwatal iman, terutama
pada sepertiga malam terakhir ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal min sa'ilin fa'uti, hal min da'in fa'astajibulah, hal min mustaghfirin fa'aghfirulah, hal min ta'ibin fa'atubu alaih. Adakah orang yang meminta maka aku akan memberinya? Adakah orang yang beristighfar aku akan ampuni dosa-dosanya? Adakah orang yang mau bertaubat maka aku akan terima taubatnya? Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmanur Rahim, Maha pengasih dan penyayang. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan melihat. Allah Maha mengasihi hambanya. Ya, tidak ada yang lebih mengasihi hambanya melebihi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa beribadah kepada selain Allah itu adalah perbuatan syirik. Ya, Pak, sedangkan orang-orang saleh yang lainnya yang disembah selain Allah, mereka beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan rahmatnya, takut akan azabnya. Inna azab rabbika kana mahdhura. Karena azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti. Para wali-wali Allah takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan akan makna la ilaha illallah, bahwa tidak boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menjadikan adanya perantara-perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala perantara-perantara yang lain, maka dia telah membatalkan makna dari syahadat la ilaha illallah. Inilah ayat pertama dalam bab yang sedang kita bahas. Yang ayat ini menunjukkan kepada kita akan makna la ilaha illallah, bahwa tidak boleh kita memalingkan doa, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh ditujukan kepada apapun dan siapapun. Apakah itu sosok nabi atau wali, sosok malaikat dan yang lainnya. Karena tidak ada penghalang antara kita dengan Allah Rabbul Alamin. Adapun sarana untuk menyampaikan wahyu, ya ada. Siapa mereka? Yaitu para nabi dan para rasul. Ya, para nabi dan para rasul, mereka adalah perantara antara kita dengan Allah di dalam menyampaikan risalah. Itu saja, menyampaikan risalah, tidak lebih. Tidak ada perantara antara kita dengan Allah dengan menyampaikan hajat dan keinginan. Ya, mengharapkan hajat dan keinginan itu tidak ada perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan, hunaka wasitatun man jahadaha faqad kafar wa hunaka wasitatun man aqarra biha faqad kafar. Kata Syekhul Islam Taimiyah, ada perantara antara kita dengan Allah, barang siapa mengingkarinya kafir. Apa itu? Perantara risalah. Jika kita mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW, tidak menganggap beliau sebagai perantara di dalam menyampaikan wahyu antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya, kafirlah orang tersebut. Wa hunaka wasitatun man aqarra biha faqad kafar. Dan ada perantara yang barang siapa meyakini perantara ini, kafirlah dia. Apa itu maksudnya? Yaitu perantara antara kita dengan Allah di dalam menyampaikan hajat dan keinginan. Jika kita berdoa kepada syekh fulan, kepada wali ini, kepada habib itu, meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat syirkul akbar, syirik yang besar, dan membatalkan dua kalimat syahadat yang diucapkannya. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, inilah ayat pertama yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu rahmatan wasi'ah, dan insyaallah besok kita akan membahas ayat berikutnya, yaitu dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 dan 27, dan jika Allah Subhanahu wa taala perkenankan, kita akan membahas ayat yang berikutnya juga, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 31. Antum perhatikan saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa kitab yang sedang kita bahas ini, kitab tauhid ini, berisi ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak perkataan dari penulis. Penulis hanya menyampaikan qala Allah, qala Rasul, ya, Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman, Nabi SAW bersabda. Nah, dengan demikian ikhwatal iman, kita sedang mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengkaji ayat-ayatnya, dengan mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah jika hari kita awali dengan hal yang baik seperti ini, kita lanjutkan dengan misalnya setelah ini Anda berolahraga sejenak, kemudian mulai melakukan aktivitas-aktivitas yang baik, sehingga insya Allah
dengan ikhtiar yang baik, dengan memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hari-hari kita akan dipenuhi dengan kebaikan. Ingat doa zikir pagi yang selalu diajarkan oleh Nabi kita SAW agar kita membacanya. Di antara zikir itu adalah kita meminta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Jadikan 3 hal ini sebagai fokus harian kita. Harus hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Harus hari ini insya Allah mendapatkan rezeki yang baik. Harus hari ini melakukan amal yang insya Allah diterima dengan menjaga ikhlas dan kebenaran ibadah itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ini saudaraku fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insya Allah jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, kita besok bertemu kembali di jam 5 sampai setengah 6 untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ketauhidan kita, keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di atas la ilaha illallah, mematikan kita di atas kalimat la ilaha illallah, dan kita dikumpulkan bersama para aulia Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mereka hidup dan berjuang dan mati di atas kalimat la ilaha illallah. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Allah barik fiik.